Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara di manapun kita berada pada saat ini. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Harian Toraya edisi Rabu 14 September 2022. Sebelum kita memulai kehidupan kita, mari kita menghampiri takhta kekudusan Tuhan dalam persekutuan kita, di mana kita akan membaca dan merenungkan firman-Nya yang akan menjadi kekuatan kita dalam menjalani kehidupan ini. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Ya Tuhan, sungguh kasih-Mu tak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Hari ini Engkau karuniakan kepada kami hidup yang baru. Berkati kami Tuhan di hari ini. Sebelum kami memulainya Tuhan, kehidupan ini kami bersekutu membaca dan merenungkan firman-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk memahami firman-Mu ini dengan baik dan menerjemahkannya dalam kehidupan kami. Allah Bapa di dalam sorga, ampunkan salah dan dosa kami, sempurnakan doa kami yang kami bawa di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bacaan firman Tuhan pada saat ini dari kitab Lukas pasal 22 ayat 54 sampai dengan 62. Ayat 61 saya akan bacakan. Firman Tuhan berbunyi, lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Amin firman Tuhan. Saudara-saudara, tema kita pada saat ini belajar pada Petrus. Bapak Ibu yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, tidak sedikit dari sejumlah orang yang akhirnya melupakan hal yang ia pernah ucapkan karena mengalami tekanan hidup, entah secara ekonomi maupun secara fisik. Bahkan karena keadaan-keadaan inilah ia meninggalkan keyakinannya demi mencari keadaan yang lebih aman. Saudara-saudara, Petrus menyaksikan bahwa gurunya sedang ditawan dan dibawa ke rumah imam besar untuk diadili. Hal ini membuat Petrus sangat ketakutan. Akhirnya ia memilih untuk menyelamatkan dirinya. Bahkan sampai 3 kali ia berusaha menyangkal bahwa ia bukan pengikut Yesus. Padahal jika sebelumnya Petrus pernah mengatakan dengan tegas dan pasti bahwa dirinya siap mati bersama Yesus, namun ternyata setelah Yesus ditangkap, ia sudah lupa dengan pernyataannya. Ia memang ikut bahkan menyaksikan penangkapan Yesus, tetapi selanjutnya ia tak berani berbuat apa-apa karena pada akhirnya ia menyangkal, walaupun pada akhirnya Petrus menangis karena menyesali perbuatannya. Saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, pengakuan iman kita kepada Kristus adalah modal utama untuk membuat kita tetap teguh menghadapi berbagai tekanan hidup. Memang tak mudah untuk tetap bertahan menghadapi berbagai macam persoalan kehidupan. Tetapi janganlah akhirnya berhenti pada tindakan mengkhianati dengan menyangkal Kristus. Sikap Petrus memberi perenungan kepada kita bahwa ketakutan sering membuat kita mengingkari dan melupakan semua kata-kata indah yang pernah kita ucapkan. Oleh karena itu, marilah kita mengintrospeksi diri bahwa apakah
selama ini kita sudah mengkhianati Kristus yang daripadanya kita mengharapkan pertolongan dan kehidupan kekal. Amin firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita berdoa. Sungguh ya Tuhan, kami menikmati persekutuan ini. Engkau menganugerahkan waktu yang begitu indah bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami diingatkan sebagai umat yang percaya kepadamu untuk senantiasa tetap tegar, bertahan dalam kehidupan ini sekalipun kami diperhadapkan dengan berbagai pergumulan hidup. Tetap setia menyatakan pengakuan iman, menyatakan kehendak Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Allah Bapa di dalam sorga, kami membawa kehidupan kami Tuhan kepadamu. Biarlah Engkau menyertai kami dalam berbagai tanggung jawab dan rencana hidup kami hari ini. Engkau memberkatinya dan kami pun dapat menyelesaikannya dengan baik. Allah Bapa di dalam sorga, saudara-saudara kami yang berada di dalam berbagai pergumulan di tengah-tengah kehidupan ini Tuhan. Engkau menyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah kehidupan mereka, menuntun, membukakan jalan bagi mereka untuk dapat keluar dari setiap peristiwa yang membuat mereka bergumul dalam menjalani kehidupan ini. Allah Bapa di dalam sorga, kami membawa kehidupan pemerintah kami ya Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa memberikan kekuatan dan hikmat kepadanya, sehingga mereka terus mampu mengangkat tugas dan tanggung jawab ini dan menciptakan kedamaian di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Allah Bapa di dalam sorga, seluruh hidup kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampunkan salah dan dosa kami. Sempurnakan doa kami yang kami bawa di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.